Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anakku semuanya. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh SD Muhammadiyah Condong Catur. Kali ini kita akan belajar IPA yang akan disampaikan oleh Bapak Miftahul Khair. Selamat belajar untuk kalian semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6 yang Wahid banggakan, gimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan mulai belajar pelajaran IPA. Walaupun pada kesempatan kali ini kalian belajar melalui channel YouTube yang telah Bapak Ibu Guru kelas 6 siapkan. Oke, anak-anakku yang Fahir banggakan, di kesempatan awal pembelajaran ini kita akan mengenalkan atau kami akan mengenalkan materi apa saja yang anak-anak nanti akan pelajari di kelas 6 ini. Tapi sebelumnya, dalam kondisi yang masih suasana pandemi ini, imunitas tubuh itu perlu kita jaga. Salah satunya adalah dengan kita bahagia, dengan kita tertawa, dengan kita tersenyum. Semoga menambah imunitas kita. Oke, mari kita bernyanyi bersama dulu ya. Masih ingat lagu ini? Saat anak-anak di kelas 3, tidak ada salahnya kita flashback sebentar menyanyikan lagu ini. Ya, siap bareng-bareng ya. Kalian dari rumah, Pak dari video ini. Oke. Bismillah, di sini kita bertemu lagi. Bismillah, di sini kita belajar lagi. IPA, 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 IPA. Oke. Ayo, silakan diikuti semua dari rumah. Oke, sip, bagus. Oke, anak-anakku yang Pak banggakan, untuk materi IPA di kelas 6 ini ada 8 materi utama atau 8 materi pokok yang meliputi. Yang pertama, nanti kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Sebenarnya materi ini juga sudah kalian peroleh atau kalian dapatkan di kelas 3, dulu juga sudah ada materi ini, tapi baru pengantarnya. Nanti akan dikupas tuntas lebih lanjut, lebih mendalam di kelas 6 ini tentang perkembangbiakan tumbuhan dan juga hewan. Kemudian yang kedua, ini materi baru di kelas 6 ini, karena usia kalian sudah memasuki atau mau memasuki masa ini, makanya di kelas 6 ini ada materi tentang ciri pubertas atau ciri pada masa remaja. Nanti akan dikupas tuntas oleh Pak Khair maupun juga Pak Anto tentang ciri pubertas pada laki-laki dan juga perempuan. Ini materi yang paling seru, paling menyenangkan. Ditunggu. Oke, kemudian yang ketiga ada materi tentang adaptasi makhluk hidup. Ada yang tahu tentang adaptasi? Ya, kalau tahu silahkan tulis komentar atau tulis deskripsi dari adaptasi di kolom komentar. Nanti yang penjelasannya paling baik, paling bagus, nanti akan dapat dari Pak Hir ataupun Pak Anto, gitu ya. Kemudian yang keempat ada rangkaian listrik sederhana. Kemudian yang kelima ada cara menghemat listrik. Kemudian yang keenam ada sifat-sifat magnet. Magnet ini mungkin sudah kalian pelajari di kelas 5 kemarin. Kita akan perdalam lagi di kelas 6 ini tentang sifat-sifat magnet. Kemudian yang ketujuh ada sistem tata surya. Sistem tata surya juga ini sudah dikenalkan kepada kalian, kepada anak-anak saat di kelas 3. Kemudian yang terakhir ada rotasi dan revolusi bumi, juga materi tentang gerhana. Oke, sudah siap anak-anak belajar IPA di kelas 6 ini? Siap ya? Ini materi-materi akan kita pelajari bersama. Oke, selanjutnya ada kompetensi dasar atau KD yang akan dipelajari di kelas 6 ini. Dari aspek pengetahuan atau KI 3, ya ini adalah penjabaran atau deskripsi dari materi-materi yang Pak Hir sampaikan di awal tadi. Kemudian ada aspek keterampilan.
KI 4, kalau aspek keterampilan ini istilahnya anak-anak dituntut untuk punya keterampilan atau menghasilkan karya dari pengetahuan yang ada di KI 3. Kemudian karyanya nanti masuk di KI 4 atau aspek keterampilan. Anak-anak yang banggakan, selanjutnya ini adalah rencana pembelajaran atau rancangan pembelajaran kita di semester 1 dan juga di semester 2 ini. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kita masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh, maka dari itu perlu ada rancangan atau perencanaan program belajar yang akan kita lakukan bersama-sama. Ini rancangannya seperti yang ada di layar. Nah, ada 8 materi, Pak bagi menjadi 2. 3 materi akan kita pelajari sebelum PTS atau penilaian tengah semester. Kemudian untuk 5 materi akan kita pelajari setelah PTS atau sebelum PAS. Nah, di semester 1 ini kita akan menyelesaikan semua materi yang ada di kelas 6 ini. Karena apa? Nanti di semester 2 rencana programnya adalah kita akan mereview kembali materi-materi IPA yang ada di kelas 4 dan juga di kelas 5. Ya, kita tidak tahu nanti di semester 2 apakah akan ada ujian ataupun semacamnya, tetapi kita perlu mempersiapkan. Makanya nanti mulai semester 2 kita akan mereview kembali belajar materi IPA kelas 4 dan juga kelas 5. Gitu ya anak-anak. Selanjutnya untuk rencana pembelajaran selama PJJ ini. Nah, karena kita belajarnya tidak di kelas, anak-anak dari rumah, kemudian bapak guru dari di tempat sekolah ataupun di rumah, nanti melalui video dan lain sebagainya, maka perlu ada perencanaan. Nah, yang pertama adalah nanti materi yang akan kita pelajari bersama bisa disampaikan melalui video YouTube seperti ini. Ini melalui video YouTube. Kemudian nanti juga ada melalui video conference atau melalui Zoom. Seperti kemarin saat anak-anak melakukan perkenalan dengan Bapak Ibu guru, nah berarti sudah bisa semua ya melalui video conference. Kemudian juga nanti Pak Khair ataupun Pak Anto akan membuatkan materi dalam bentuk file PDF. Nanti akan di-share kepada orang tua kalian sehingga kalian nanti bisa membacanya di rumah untuk mendalami materi yang telah disampaikan. Kemudian tugas-tugasnya bagaimana? Kalau tugas proyek bisa kalian dilakukan di rumah, itu nanti kalian bisa melakukan pengamatan ataupun juga nanti ada eksperimen dan tugas kalian nanti juga akan membuat laporannya. Gitu ya. Kemudian untuk latihan soalnya mungkin kalian tidak asing lagi, nanti kita akan memakai Google Form maupun quizzes sehingga untuk memudahkan dalam penilaian. Kemudian nanti ada penilaian harian direncanakan online ataupun juga nanti ada PTS dan PAS yang juga akan direncanakan secara online. Jadi ya anak-anak, mohon anak-anak mempersiapkan diri dengan baik sehingga pelajaran atau pembelajaran yang kita lakukan nanti bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan maksimal. Nah, adapun untuk buku paket IPA yang akan dipakai untuk pembelajaran adalah seperti ini. Nah, buku paket ini terbitan dari Erlangga, sudah tersedia di koperasi sekolah Muhammadiyah Cendeung Catur. Nanti akan dijadwalkan untuk pembelian buku paket di koperasi sekolah. Tunggu jadwalnya. Bukunya seperti ini. Untuk bukunya full color, insya Allah menarik untuk belajar di rumah nanti. Itu ya. Nah, mungkin itu pengenalan pembelajaran IPA yang Pak Wahid sampaikan. Pak Wahid berharap anak-anak di rumah
tetap semangat dalam belajar, kemudian tetap menjaga kesehatan. Kita berdoa bersama semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa belajar bersama-sama di sekolah dengan kondisi yang senang, bahagia, dan menjadi lebih baik lagi. Itu ya anak-anak. Terima kasih dan jangan lupa untuk pembelajaran IPA Pak Ahir tidak sendiri. Pak Ahir ingatkan lagi nanti belajarnya juga bersama dengan Pak Anto. Untuk kontak person atau nomor HP nanti bisa dicatat atau disimpan di HP orang tua kalian. Kalau ada yang perlu ditanyakan ataupun disampaikan, Pak Ahir ataupun Pak Anto siap untuk memberikan jawaban atau memberikan bantuan kepada anak-anak. Itu ya dari Pak Ahir, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.